Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah begitu besar. Karena besarnya, kalau kita mencoba untuk menghitung nikmat Allah, maka dipastikan tidak akan pernah bisa menghitung. Nikmat berupa kesehatan. Kalau kita bisa hadir pada majelis ilmu kali ini, maka dipastikan kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja. Karena pada saat yang sama ada saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang badannya sedang tidak enak, maka kita bersyukur bahwa kita sehat. Pada saat yang sama kita doakan, semoga saudara-saudara kita yang saat ini mungkin tidak fit, tidak sehat, tidak enak badan, bahkan mungkin sedang dirawat di rumah sakit, segera Allah berikan kesembuhan dan kesehatan, bisa meneruskan aktivitas seperti sedia kala. Nikmat yang besar yang lainnya adalah nikmat iman dan Islam. Karena dengan iman dan Islam inilah hidup kita di dunia ini menjadi baik, dan insya Allah di akhirat kelak akan selamat, dimuliakan oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tersanjung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga Rasulullah, dan para sahabat yang sunnah-sunnahnya kita pelajari dan kita ikuti, dan syafaatnya kita nantikan di yaumul akhir. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita sudah masuk di pekan terakhir dari bulan Sya'ban. Insya Allah pekan depan kita sudah akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka di kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada teman-teman semuanya untuk yang pertama, lagi-lagi mensyukuri nikmat ini. Dipertemukan lagi insya Allah kita dengan bulan Ramadan. Ingat ya, bahwa umur itu Allah yang menentukan. Tidak ada aturan bahwa yang dipanggil Allah Ta'ala harus yang tua dulu atau yang sakit-sakitan dulu. Baru saja kemarin saya dapat berita duka salah satu mahasiswa saya yang hari sebelumnya masih mengikuti perkuliahan, di hari yang Allah takdirkan itu sudah tidak hadir di kelas pagi. Ternyata beberapa jam kemudian kami dapati berita, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, almarhumah telah dipanggil Allah Ta'ala. Tidak ada orang yang bisa menebak. Hari sebelumnya masih ceria bersama kita semua, belajar di bangku perkuliahan. Sementara di hari berikutnya telah Allah panggil, pindah yang bersangkutan ke alam barzah. Itu salah satu contoh. Oleh karena itu, kedatangan bulan Ramadan ini kita sambut dengan sukacita, dengan rasa syukur. Karena kita insya Allah akan ketemu dengan bulan yang sangat mulia. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, lalu kalau sudah tahu Ramadan ini sudah dekat, lalu kita harus apa? Itu yang akan kita sedikit bahas pada kesempatan kali ini. Yang jelas Ramadan ini kita sambut dengan syukur, sukacita, dan persiapan. Persiapan apa? Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah persiapan hati kita atau persiapan kolbiah kita. Hati kita ini harus kita sucikan dulu. Suci dari apa? Kalau pakaian itu disucikan dari kotoran. Ada noda, ada keringat, ya. Noda pada pakaian itu ada warna yang tidak semestinya, ada debu, ada kotoran. Kemudian mungkin ada bau yang tidak sedap, itu pakaian dicuci dengan air. Sementara
hati kita ini juga ada potensi kotor-kotornya. Dari mana? Dari sifat-sifat buruk kita, dari perilaku yang kurang baik. Dan ada lagi yang satu yang lebih penting lagi, yaitu dari penyakit hati yang kalau sampai ini menjangkiti seseorang, ibadahnya tidak akan diterima. Naudzubillah. Apa itu? Yaitu penyakit yang namanya syirik. Ya, penyakit yang namanya syirik. Syirik ini mensekutukan Allah. Bentuknya macam-macam. Bentuk syirik yang paling parah adalah menganggap adanya Tuhan selain Allah. Menganggap adanya Tuhan selain Allah sehingga dia menyembah Tuhan itu. Terus turunannya syirik ini banyak. Apalagi misalnya meyakini bahwa ada selain Allah yang bisa mendatangkan manfaat maupun madarat. Karena yakin adanya hal lain selain zat Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat, maka orang yang terkena syirik ini tergelincir kepada penyembahan selain kepada Allah. Lalu bagaimana orang menyembah selain kepada Allah? Yang disembah siapa? Malaikat, para nabi, para wali, para orang soleh, para kiai, para guru, para atasannya di kantornya masing-masing, atau mungkin Anda yang belajar di perguruan tinggi, dosen-dosen Anda sembah. Loh, kok menyembah mereka? Iya, karena apa yang mereka kehendaki Anda lakukan, tapi yang Allah kehendaki Anda tolak. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, syirik ini adalah masalah yang paling besar. Lalu kita mengenal, ya, di zaman dulu ketika agama Islam belum hadir di persada Nusantara ini, orang masih dalam dinamisme dan animisme. Tapi sampai sekarang pun ketika orang sudah beragama, masih tinggalan itu masih diamalkan. Sehingga kita melihat orang menyembah kuburan, menyembah pohon besar, menyembah batu besar, menyembah perempatan, menyembah batu ake, menyembah pusaka, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah kesyirikan. Yang mana kalau itu dipraktekkan, Allah tidak akan terima ibadahnya. Allah tidak mau disekutukan dan kita tidak boleh mensekutukan. Maka sekali lagi persiapan pertama dan utama menuju Ramadan itu bersihkan diri dari kesyirikan. Kembali kepada tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah hanya kepada Allah. Dan menyembah Allah itu tanpa perantara. Mengapa harus saya garis bawahi demikian? Karena seringkali kita dengar. Ketika orang diberikan nasihat, dia berkilah. Mengapa Anda berdoa kepada junjungan Anda yang itu adalah manusia? Lalu kilahnya apa? Sesungguhnya saya ini meminta kepada Allah hanya lewat orang soleh ini. Hadirin rahimakumullah, Allah Ta'ala tidak perlu perantara. Karena kita sholat, kita mohon kepada Allah, itu langsung. Maka dalam bacaan sholat, ini wajjahtu wajhiya. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku pada wajahmu. Pada saat kita sholat itu langsung beraudiensi kepada Allah. Tidak ada perantaraan. Maka ibadahnya orang mukmin, ibadahnya orang Islam, itu tidak menggunakan avatar. Avatar itu apa? Perlambang atau simbol yang mewakili representasi atau visualisasi Tuhan. Maka di masjid kita tidak ada patung, tidak ada kayu salib, tidak ada lilin, tidak ada apalah namanya, yang dengan itu orang berdoa sebagai perantara berdoa kepada Tuhan.
orang mukmin, orang Islam berdoa langsung kepada Allah. Ketika kita duduk di antara dua sujud, apa doa kita? Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Langsung minta. Jadi tidak lewat siapa-siapa. Kembali kepada tauhid, mengesahkan Allah. Pak, saya pakai cincin ini, Pak, untuk keselamatan. Saya ingatkan kepada Anda. Yang mendatangkan selamat itu Allah. Yang mendatangkan madarat atau musibah itu juga karena Allah ridho. Bukan batu cincin Anda. Ketika Anda mempercayai dengan memakai batu cincin itu, kemudian Anda selamat, maka hati-hati. Tanda seru merah, Anda telah nyerempet kepada kesyirikan. Dan jika memang benar Anda telah tergelincir kepada kesyirikan, mari kita bertobat sebelum Ramadan ini. Buang jauh-jauh, kembali kepada keesaan Allah. Bersihkan hati ini dari kesyirikan. Apa hanya ada kesyirikan? Masih banyak penyakit lain. Takabur, ya, bangga terhadap dirinya, ujub, ya, sum'ah, ria, itu penyakit-penyakit hati itu. Jadi bedanya antara penyakit hati dengan penyakit fisik itu. Kalau penyakit hati yang lebih tahu itu kita. Orang lain tidak tahu. Jadi ketika saya bilang, jangan syirik, jangan takabur, jangan sum'ah, jangan ujub. Itu saya tidak tahu apakah Anda si fulan atau si fulan itu takabur atau tidak, sum'ah atau tidak, ujub atau tidak, ria atau tidak. Saya tidak tahu. I don't know. Siapa yang lebih tahu? Anda yang lebih tahu. Nah, kalau penyakit fisik lain. Kalau kita sakit, apalagi penyakit dalam itu, kita kadang tidak tahu kalau kita sakit. Sampai kemudian pergi ke laboratorium, kemudian dicek, dibaca itu indikatornya, ternyata Anda sakit. Pergilah Anda ke dokter. Dokter bisa bantu Anda untuk mencari obat yang tepat, penyembuhan. Ya, Allah berikan kesembuhan melalui ikhtiar Anda dengan bekerja sama dengan dokter tadi. Itu penyakit fisik. Tapi kalau penyakit hati, Anda yang lebih tahu. Orang lain tidak tahu. Maka ketika kita dengar ada orang beramal, kemudian dia mengatakan, jangan jangan ditulis nama saya. Kenapa? Saya takut ria. Hati-hati ya, ketika orang bilang saya takut ria itu, jangan-jangan dia itu sudah ria gitu loh. Kenapa? Ngapain juga harus ngomong begitu gitu. Kenapa? Yang tahu ria atau tidak itu dirinya sendiri gitu. Orang lain mana tahu dia ria atau tidak ria gitu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, pesan nomor 1 persiapan Ramadan itu sucikan jiwa kita. Buang kesyirikan, pangkas takabur, ujub, sum'ah, ria. Sucikan diri kita. Dan orang yang mensucikan diri itu orang yang beruntung gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kabar gembira gitu ya di dalam surah Asy-Syams ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man zakkaha. Qad, sungguh. Ya, kalau ada qad ini sungguh, beneran. Aflaha, beruntung. Man, yaitu orang-orang zakkaha yang menyucikan. Nyucikan apa? Menyucikan jiwanya. Jadi orang yang menyucikan jiwanya itu orang yang beruntung. Lalu saudaraku sekalian, kalau kita sudah membersihkan diri, lalu apa? Lalu kita persiapan berikutnya menuju Ramadan. Tapi ingatnya tadi ya, garis besarnya itu adalah tentang kesyirikan itu. Jadi masalah kesyirikan ini masalah yang sangat penting untuk kita tinggalkan, untuk kita bertobat darinya, untuk kita menjauh darinya. Dan jika ada saudara kita yang masih terlibat dalam kesyirikan ini, untuk bisa kita beri nasihat agar kembali kepada keesaan Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, persiapan yang kedua adalah persiapan bulatnya tekad ya. Jadi tekad dan niat untuk beribadah di bulan Ramadan itu harus kita kencengin betul gitu.
Jadi kalau sekarang ini akhir Sya'ban, dengar mau ada Ramadan, itu ciri-cirinya orang yang taat, orang yang baik itu dia bergembira. Kalau orang mendengar Ramadan akan tiba, kemudian hatinya gundah gulana, maka dia tanda tanya itu keimanannya. Kenapa? Karena mungkin yang dibayangkan adalah Ramadan itu puasa, lapar, haus, lemes. Nah, itu ya lungkrah, loyo, lesu, itu ya lola, loadingnya lama, L15, apapun namanya. Nah, ketika pandangan Ramadan itu adalah baru tentang hal itu, tentu itu sangat kurang bekal. Maka kita penting sekali untuk duduk di majelis ilmu seperti pada kesempatan hari ini. Untuk apa? Untuk belajar hakikat Ramadan. Maka Ramadan ini kita sambut dengan gegap gempita, dengan gembira. Mengapa? Karena di bulan Ramadan lah akan ada apa? Akan ada big sale, obral, diskon. Bukan diskon ya, tapi bonus besar-besaran. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang sangat populer. Ya, hadis ini muttafaqun alaih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa, man shoma ramadhana, puasa Ramadan, imanan, dengan dasar iman. Puasanya itu dengan dasar iman, ya. Bukan dasar ikut-ikutan. Oh, bulan puasa, ikut puasa. Kenapa puasa? Gimana ya, teman-teman juga puasa gitu. Saya kalau enggak puasa enggak enak, nanti enggak kelihatan soleh. Bukan begitu. Puasa Ramadan itu karena iman betul gitu. Wahtisaban, tidak hanya iman tapi mengharapkan pahala. Loh Pak, kok beribadah kok berharap pahala? Iya, kita ini beribadah berharap pahala. Kenapa? Karena Allah janjikan akan berikan pahala kepada kita. Imanan wahtisaban. Sudah iman, mengharap pahala, berpuasa di bulan Ramadan, apa bonusnya? Ghufirallahu. Akan diampuni. Apa yang diampuni? Ma taqaddama min dzambih. Dosa-dosanya yang telah lalu. Silahkan nih yang hadir pada kesempatan majelis ilmu kali ini. Ada enggak yang tidak pernah berdosa? Ada enggak di antara saudara sekalian yang zero sin, tidak punya dosa? Kalau ada yang tidak punya dosa, tidak mungkin. Semua orang berdosa. Semua orang pernah berbuat dosa. Baik dosa kecil, apalagi mungkin dosa besar. Maka dengan berpuasa Ramadan, berdasarkan iman dan mengharapkan pahala ini, Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang sudah berlalu itu. Nah, dengan dasar seperti itu, maka kita menjadi senang. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan pembersihan. Gitu. Bulan kita akan disucikan lagi. Gitu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu persiapan berikutnya adalah persiapan ilmu ya. Benar sekali, saya sangat senang ketika teman-teman menjelang Ramadan mengintensifkan kajian-kajian. Itu yang lebih baik. Di masa lalu mungkin kita sering ngaji setahun penuh begitu ya. Menjelang Ramadan kemudian istilahnya adalah kataman itu. Tutupan gitu ya. Mau Ramadan kataman. Nah, pada waktu kataman malah ngajinya berhenti. Yang tadinya baca Quran tidak baca Quran. Yang tadinya kajian tidak kajian. Ditanya, kenapa tidak kajian lagi? Sudah tutupan Pak, sudah kataman, mau puasa. Saudaraku ya dirahmati Allah Ta'ala, akan lebih bagus menjelang Ramadan ini diintensifkan kajiannya. Ditambah untuk bekal ilmu. Mengapa? Karena dengan ilmu itu kita bisa beribadah dengan benar. Ibadah itu tidak boleh ngarang-ngarang. Ibadah itu tidak boleh nambah-nambah sendiri. Ibadah itu tidak boleh ngurang-ngurangi atau memodifikasi. Ibadah itu yang diperintahkan dilakukan, yang dilarang jangan dilakukan.
Kalau tidak diperintahkan juga jangan dilakukan. Jadi ibadah itu ada koridornya. Sekali lagi tadi saya mengatakan tidak boleh ngarang-ngarang gitu. Ya, apalagi sekarang di zaman media sosial gitu ya. Seringkali kalau bulan apa gitu tuh bertebaran, Masya Allah banyak sekali ya. Materi-materi yang saya tidak tahu siapa yang membuat. Referensinya tidak jelas, kadang tidak disebutkan. Menyebutkan halal haram seperti hukum, tetapi tidak menyebutkan referensinya. Menyebutkan seolah-olah itu hadis, padahal itu adalah omongan orang. Menyebutkan bahwa itu hukum, padahal itu adalah provokasi. Dan seterusnya. Maka dengan adanya ilmu ini, kita akan dapat jalan terang. Orang yang berilmu hidupnya akan menjadi mapan, mantap, la khaufun walahum yahzanun. Jadi tidak ada rasa takut dan khawatir. Kenapa? Tahu mana yang hak, mana yang batil. Mana yang halal, mana yang haram. Mana yang wajib, mana yang sunnah. Mana yang makruh, mana yang mubah. Jadi tahu. Tetapi orang yang tidak punya ilmu, maka terombang-ambing hidupnya. Kenapa? Dia mengikuti arus. Padahal arus itu belum tentu betul menurut kacamata Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini sangat penting teman-teman sekalian. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW, kedudukan ilmu ini menjadi sangat krusial. Rasulullah SAW bersabda, "Mayyuridillahu khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka ia akan dipahamkan tentang ilmu agama. Menarik sekali hadis ini. Saya ulangi ya. Rasulullah SAW bersabda yang terjemahnya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka akan dipahamkan tentang ilmu agama. Ini kalau kita bahas, maka kita akan menjadi paham. Oh, ternyata untuk orang jadi baik itu harus paham ilmu agama. Dan Allah akan membimbing orang itu menjadi baik dengan pemahaman ilmu agama. Pertanyaannya, apakah kehendak Allah untuk kita jadi baik itu terjadi begitu saja tanpa ikhtiar? Kalau kita hanya berdiam diri di rumah, mengunci diri di dalam kamar, apakah tambah ilmu kita? Oh ya, kalau kamar Anda perpustakaan, ada bukunya, banyak kitabnya, mungkin banyak kitab-kitab online-nya juga. Tetapi kalau kamar Anda hanya kamar tidur, sementara Anda hanya rebahan santai, ya, hidup santai-santai, apakah akan kemudian tambah ilmu Anda? Jawabnya tidak, saudaraku. Ilmu itu akan tambah kalau kita menuju ke majelis ilmu. Dan bertemu dengan para pemegang kunci ilmu. Siapakah pemegang kunci ilmu itu? Para alim, para ulama, para ustadz, para guru-guru kita. Yang mereka semua ilmunya bermuara dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang akan baik, maka dia harus paham ilmu agama. Caranya harus ngaji, harus belajar. Karena tanpa belajar, hidupnya akan gelap gulita. Atau mungkin remang-remang. Apa bedanya gelap gulita? Gelap gulita sama sekali tidak tahu. Remang-remang, dia melihat tapi tidak jelas. Sehingga penuh keraguan. Sehingga tidak mantap. Sehingga tidak yakin, dan seterusnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala. Persiapan berikutnya untuk menyambut Ramadan itu terkait dengan pelaksanaan ibadah Ramadan itu sendiri, yang merupakan ibadah yang menuntut stamina fisik yang prima. Di pagi hari, siang hingga sore menjelang malam kita harus berpuasa.
tidak makan, tidak minum, dan hal-hal yang membatalkan. Sampai pukul 18 kurang lebih ya, maghrib, dari sejak fajar. Lumayan waktunya di Indonesia. Tetapi tidak yang terpanjang. Kalau saya menilai puasa di Indonesia ini termasuk yang paling ringan. Karena di negara lain dengan 4 musim, apalagi kalau Ramadannya tiba di musim dingin, maka maaf, kalau di musim panas ya, musim panas itu siangnya panjang sekali. Malamnya lebih pendek. Ketika saya menjadi mahasiswa di Australia, saya puasa Ramadan itu fajarnya pukul 3.30 ya fajarnya, sehingga pukul 3.30 itu sudah adzan subuh. Nah, di kota Sydney itu ada radio Muslim ya, yang saya selalu setel itu kalau waktunya adzan itu ada siaran adzan. Setelah itu ada kajian-kajian dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Lalu bukanya jam berapa di musim panas itu? Bukanya itu pas maghribnya tuh jam 9. Ya, jam 9. Jadi cukup panjang ya. Jadi di Indonesia jam 6 sore udah buka, di sana jam 9 baru buka. Jadi lebih panjang, sahurnya lebih awal. Itu salah satu contoh yang pernah saya rasakan. Di Indonesia saya kira puasa dalam keadaan proporsi waktu yang sangat bagus, tidak begitu panjang sekali. Saudara-saudaraku, tetapi tetap kita fisiknya harus bagus. Karena kalau fisiknya tidak baik, maka untuk bisa beribadah dengan khusyuk, fokus, itu mungkin sulit. Apalagi saudaraku sekalian, sekarang ini masih di musim pandemi COVID-19. Saya mengajak teman-teman semuanya, mari untuk tidak ketakutan, tetapi juga tidak abai. Karena sudah berlangsung sekian lama, sudah bukan waktunya lagi memperdebatkan COVID itu ada atau tidak, beneran atau hoax, sudah tidak waktunya. Lalu waktunya apa? Waktunya untuk memperbaiki ikhtiar. Jadi besok teman-teman akan beribadah Ramadan, tetap jalankan puasa Ramadan itu sesuai tuntunannya. Kembali lagi, ibadah itu harus sesuai tuntunan. Contohnya adalah puasa itu diawali dengan sahur, makan sahur. Karena sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tuntunkan, sahur itu mengandung keberkahan. Maka sahur itu tidak boleh di skip, ya, dilewati. Kenapa kok tidak sahur? Aku kan orangnya kuat, ya, tidak sahur aja tidak apa-apa. Oh, tidak demikian, saudaraku. Walaupun Anda kuat, sahur itu mengandung keberkahan. Kalau sudah bilang keberkahan, itu artinya ziyadatul khair. Akan ada kebaikan-kebaikan. Termasuk pastinya adalah kebaikan untuk kesehatan kita. Jadi sahur ini jangan dilewati. Waktunya sahur, sahur. Nah, waktunya buka dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita berpuasa, sudah maghrib itu bersegeralah untuk berbuka. Ini lagi-lagi juga ibadah, ada tuntunannya, ikuti gitu. Loh, kok enggak makan-makan? Ini kan sudah maghrib. Aku masih kuat. Ya, aku kan orang kuat. Ya, keturunannya Popeye. Tidak demikian. Puasa itu bukan unjuk kekuatan. Puasa itu ritual ibadah. Maka berbukalah segera. Dituntunkan lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbukanya dengan makanan yang baik, yang mengandung nutrisi, yang memulihkan kesegaran kita dengan cepat. Maka diriwayatkan Rasulullah SAW kalau berbuka, beliau makan 3 butir kurma, kemudian seteguk, 2 teguk, 3 teguk air zam-zam.
Sudah diteliti, sudah banyak penelitiannya ya. Air zam-zam dikombinasi dengan kurma menghasilkan makanan berserat tinggi yang sangat baik untuk memulihkan kesegaran. Di Indonesia, kurma bukan makanan pokok kita. Mau cari kurma sudah gampang. Kalau tidak ada kurma adalah makanan yang mengandung gula manis. Maka kita sudah terbiasa ya dengan guyonannya netizen. Berbukalah dengan yang manis-manis. Maksudnya yang manis-manis itu makanan yang mengandung gula. Bukan dengan si gadis manis ya. Itu guyonannya teman-teman aja. Saudaraku sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Ringan cara bukanya Rasulullah. Sehingga apa? Energinya cepat pulih. Ini sekali lagi adalah ibadah. Maka kita ikuti. Berbuka puasa itu bagian dari ritual ibadah puasa. Berbuka puasa itu bukan sekedar makan-makan. Kenapa saya garis bawahi demikian? Karena kalau pemahamannya adalah berbuka puasa adalah makan-makan, maka Anda akan makan tanpa pedoman. Sehari penuh Anda puasa, apapun yang Anda inginkan Anda beli. Lalu Anda koleksi di meja makan Anda. Begitu maghrib berbunyi, Anda sikat semuanya. Perut Anda penuh tanpa ada rongga. Anda mau sholat maghrib, sudah sulit rukuk. Mau sholat isya, sudah tidak kuat bangun. Apalagi mau tarawih. Saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, tadi saya menyampaikan bahwa buka puasa itu adalah bagian dari ritual ibadah puasa. Maka tidak boleh orang memplesetkan buka puasa dengan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Beberapa waktu yang lalu, saya menemukan ada sekelompok orang yang kebetulan saya juga kenal orangnya dan bisa berinteraksi. Akhirnya kita saling menasihati. Menggerakkan orang berbuka puasa di tempat ibadah umat agama lain. Saya tidak tahu apa maksudnya. Yang jelas, mungkin ada motif tertentu di balik itu. Mungkin dia ingin mempromosikan kebinekaan. Atau toleransi. Atau apapun saya tidak tahu. Yang jelas komentar saya, buka puasa itu adalah ritual ibadahnya orang berpuasa. Kalau Anda melakukannya di rumah Anda sendiri atau di restoran, maka tidak ada hal yang mengandung bias. Tidak ada hal yang mengganggu secara syar'i. Tapi kalau Anda mulai memodifikasi buka puasa menjadi makan-makan, apalagi makan-makannya di tempat ibadah umat agama lain, pertanyaannya akan menjadi banyak. Ada apa di balik itu? Saya berharap saudaraku semuanya jaga harmoni kehidupan beragama. Tetapi jangan campur adukkan agama. Tidak ada pentingnya dan tidak ada perlunya untuk mencampur adukkan agama. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Untuk urusan kita bertetangga, bernegara, berbangsa, mari gotong royong bareng-bareng. Untuk urusan agama, aku ngurus agamaku, kamu ngurus agamamu, kamu ndak usah ngurus agamaku, saya juga ndak mau mengganggu agamamu. Prinsipnya jelas. Saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana Pak kalau kita buka puasa bersama? Silahkan, tapi ada tapinya. Diingat lagi, buka puasa itu rentetan ritual ibadah puasa. Tahu-tahu buka puasanya bareng-bareng. Di mana? Di sebuah rumah makan yang entah di mana. Terus apa? Dibumbu-bumbui. Apa bumbunya? Nyonya-nyanyi, dansa-dansi. Waktunya maghrib malah tidak sholat. Masya Allah, kehilangan Anda esensi. Buka puasa sudah betul. Tapi kemudian bumbu-bumbunya tidak benar, apalagi tidak sholat. Ya itu istilahnya Mas Didi Kempot almarhum itu ambiar kalau begitu caranya.
Ya, buka puasa mestinya bagaimana? Dilakukan sebagaimana Rasulullah SAW lakukan. Ringan, sederhana, lebih bagus lagi mengajak teman-teman, ya. Jadi mengasih buka puasa itu bagus. Karena apa? Karena orang yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa akan diberikan pahala. Pahala sebagaimana pahalanya orang yang berpuasa tadi. Jadi orang yang Anda kasih makan tuh pahala berpuasanya diberikan pada Anda, tapi tidak menghilangkan pahala puasa dia. Jadi didobel. Lah kalau Anda ngasih buka puasa 10 orang, dapat pahalanya orang berpuasa 10. Kalau 100 orang, 100. Maka jangan heran kalau Anda pergi ke Masjidil Haram di Makkah dan di Madinah. Penduduk Makkah dan penduduk Madinah tuh berebut kalau musim Ramadan dan musim ini ya, hari Senin dan Kamis untuk buka puasa sunnah. Itu memberikan buka puasa kepada jamaah Masjidil Haram tuh berebut. Saya pernah lihat sendiri orang sampai maaf hampir berkelahi karena berebut memberikan makanan. Mengapa? Karena satu, barangkali para tokoh ini sudah sadar betul tentang pahala besar dari memberikan makanan kepada orang yang berpuasa. Yang kedua, mungkin telah menyatu menjadi sebuah tradisi setempat yang menjadikan orang yang menyuguhi makanan di Masjidil Haram, di Haramain, di Masjidil Haram di Makkah dan di Masjid Nabawi di Madinah itu sebagai sebuah harga diri atau status sosial atau sebuah value, ya, hal yang dihargai di masyarakat, sehingga orang rela sampai beradu mulut gitu ya. Jadi saya saksikan sendiri, saya kebetulan suatu hari berada di serambi Masjidil Haram itu, melihat ada orang datang serombongan langsung gelar tikar plastik itu, kemudian menggelar makanan. Kemudian tiba rombongan yang lain. Kemudian dua orang pimpinan rombongan ini saling bersih tegang. Bersih tegang kurang lebih mengatakan ini tempat saya, bukan ini tempat saya. Wah, tidak selesai sampai didatangkan aparat keamanan. Yang saya heran orang Arab itu kalau bersih tegang cuma main mulut aja, tidak ada yang berani mukul gitu. Usut punya usut, saya tanya sama guide di sana, ini udah setegang itu tidak ada yang mukul ya? Jawabnya, wah kalau ada yang mukul berat itu, karena dia pasti kalah di pengadilan. Siapa yang mukul duluan dia kalah di pengadilan. Nah, yang menarik sekali. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, stamina fisik kita, ya. Besok ini kita Ramadan, masih masa pandemi. Tadi saya sudah katakan bukan waktunya berdebat corona ada atau tidak. Yang lebih baik apa? Terapkan prokes dengan baik. Mau tarawih, panitia tarawih, prokes. Mau buka puasa bersama, prokes. Pak, apa ndak yakin, Pak? Kita ini kan udah orang-orang baik, Pak, orang berpuasa. Masa Allah berikan kita penyakit, Pak? Bukan begitu, sudah. Kita ini cuma berikhtiar. Ikhtiarnya yang sebaik mungkin dan kita berharap hasil yang sebaik mungkin. Itu protokol kesehatan tetap dijalankan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu persiapan berikutnya apa? Persiapan berikutnya itu menyangkut maliyah. Tapi sebelum ke sana saya mau menggarisbawahi lagi bahwa kesehatan ini adalah hal yang harus diikhtiari gitu. Jadi jangan sampai kita ini sudah rajin ngaji, sudah rajin ibadah, tapi karena fisik kita lemah menjadi kita terganggu. Bahwa ini agama Islam itu agama yang sangat rasional. Dalam hal urusan menata urusan dunia ini, agama Islam itu rasional. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim bersabda, al-mu'minul qawi. Orang mukmin yang kuat itu khairun, lebih bagus. Wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah. Dengarkan. Orang mukmin yang kuat itu khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minin, dari dibandingkan dengan orang mukmin al-dhaif yang lemah. Jadi ini saudaraku semuanya yang mengikuti siaran kajian ini, Anda suka berolahraga, bagus. Anda fitness teratur, bagus. Makanan bergizi, bagus.
Diet yang seimbang, bagus. Dandan rapi, pakaian bersih, sanitasi, higienis, bagus. Pakai parfum bagi yang laki-laki wangi, bagus. Itulah mukmin. Jadi orang mukmin tuh jangan sakit-sakitan, umbelen, pileren, kelomprot, gudigen, dan seterusnya. Pak, tapi kan orang sakit tak bisa. Yes, kita tidak boleh maidu orang sakit. Orang yang sedang sakit, cari obat agar segera bisa sembuh. Kalau sudah kadung sakit. Ini saya sedang bicara orang yang masih sehat, jaga kesehatannya. Oh Pak, berarti habis ini saya mau programkan. Habis subuh, baca Quran, terus push up minimal 40 kali. Jos! Bagus. Pemuda, pemudi, habis subuh, tidur lagi. Ini kalau orang kampung saya ngomong orang macem. Ya. Itu layam mutu walayahya. Orang mutu kakean gaya. Yang lebih bagus gimana? Olahraga. Bersepeda Pak, mantap. Touring sepeda, silahkan. Asalkan jangan mengganggu orang ya. Kalau Anda konvoi jangan ganggu orang. Ya, mentang-mentang kelompok Anda besar konvoi di jalan sampai orang-orang terganggu. Nanti Anda dikata-katain yang jelek-jelek sama orang, kata-kata itu jadi doa, Anda bisa celaka. Jangan ganggu orang. Kalau bersepeda bersama gimana? Ya berdua, bertiga, tapi jangan sampai ganggu pemakai jalan yang lain. Saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, tadi saya sudah menyampaikan, persiapan berikutnya adalah maliyah. Maliyah itu apa? Harta. Jadi teman-teman yang sudah berpenghasilan, nih uangnya disiapkan untuk beli baju baru, oke. Opor ayam, fine. Apalagi snack-snack istimewa, oke. Tapi jangan lupa bayar zis Anda, zakat, infak, sodako. Zakat itu wajib. Kalau yang sudah sampai nisab wajib. Infak sodako selama bulan Ramadan dikali lipatkan pahalanya. Maka selama bulan Ramadan perbanyak infak, perbanyak sodako. Saya belum berpenghasilan Pak. Bagaimana agar saya bisa amalan ibadah saya lebih bagus, pahalanya lebih banyak? Oke, banyak cara. Kalau Anda tidak bisa amal dengan harta Anda, amal dengan tenaga Anda. Jadi relawan, jadi pengajar, wah, tidak bisa Pak. Anda bisanya apa? Paling-paling saya bisa bersih-bersih. Oh bagus, masih banyak masjid yang kotor. Masih banyak musola letek. Anda temui takmirnya, Pak, saya Fulan bin Fulan, saya pengen beribadah dan pengen juga menambah pahala saya harta tidak ada. Bolehkah saya mengabdi Pak untuk ikut bersih-bersih di masjid ini? Insya Allah takmirnya boleh, oh silakan. Anda bersihkan masjid. Betapa indahnya lihat anak-anak muda peduli sama masjid. Orang-orang tua juga peduli sama masjid. Masjidnya dirawat sedemikian rupa sehingga bersih, wangi. Masalah harta, sekali lagi adalah persiapan yang sangat penting. Karena di bulan Ramadan ini, ya tadi di samping tetap harus makan. Dan menariknya ada penelitian ternyata ibu-ibu itu di bulan Ramadan itu belanjaannya tidak kurang. Itu malah lebih daripada bulan sebelumnya. Moga-moga karena belanjanya karena disodakohkan gitu ya. Bukan karena dimakan sendiri itu. Saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, yang terakhir persiapan untuk Ramadannya apa? Jaga persatuan umat. Alhamdulillah, insya Allah umat Islam di Indonesia hidup rukun baik bersatu. Dulu dan sekarang kehidupan telah berbeda. Dulu belum musimnya sosial media. Sekarang ada musim sosial media. Informasi tak terkontrol. Siapapun bisa nulis, siapapun bisa publikasi, siapapun bisa baca, siapapun bisa share. Tanpa ada yang melarang, tidak ada filter. Walhasil, kalau kita tidak komitmen pada persatuan umat, maka bisa jadi satu postingan membuat dua orang mukmin atau dua golongan mukmin yang tadinya baik-baik saja, jadi bersih tegang, bahkan saling marah-memarahi, maki-memaki, dan seterusnya.
Kita jaga persatuan umat. Caranya bagaimana? Satu, urusan ritual ibadah kembalikan kepada aturan aslinya. Contoh, sholat tarawih ini ya. Sholat tarawih itu sunnah. Rasul SAW melaksanakan di rumah. Para sahabat kemudian melaksanakan di Masjid Nabawi waktu itu. Sampai di Indonesia sekarang kita melihat sholat tarawih itu dijadikan sebagai ibadah sunnah yang mengandung syiar sehingga dilaksanakan di masjid secara berjamaah bareng-bareng. Ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Pesan saya untuk saudaraku sekalian, laksanakan dengan baik, dengan hikmat, dan tetap menjaga persatuan umat. Maksudnya, kalau Anda sholat di sebuah masjid, maka ikutilah imamnya. Kalau masjid itu tarawihnya 20 rakaat, saya mengajak kita semua ikuti imamnya. Tarawihnya sama 20 rakaat. Kenapa? Kita sebagai makmum. Jangan kemudian karena kita tarawihnya 8 rakaat, kita sholat di masjid yang 20 rakaat, begitu 8 langsung balik kanan. Tidak dilarang. Ya, tidak ada larangannya, boleh. Tetapi secara adab persatuan umat menjadi catatan. Mengapa? Bayangkan kalau separuh atau 3/4 atau bahkan mungkin keseluruhan makmumnya seperti itu. Lalu tinggal imam saja yang meneruskan rakaat ke-9 sampai rakaat ke-20. Kalau itu ditonton orang jadi bertanya-tanya, ada apa dengan umat Islam? Kok tidak kompak sih makmum sama imamnya? Imam itu memangnya pemimpin atau tontonan? Begitu juga Anda sholat di masjid. Oh ternyata tarawihnya 8 rakaat. Anda makmum ikut 8. Jangan kemudian sudah witir 11 Anda berdiri lagi, bikin jamaah lagi, meneruskan 20. Tidak dilarang, tapi itu tidak adab secara persatuan umat Islam. Begitu juga penetapan 1 Ramadan, penetapan 1 Syawal. Ada metode ru'yatul hilal, ada metode hisab. Yang harus Anda perdalam itu ru'yatul hilal itu tekniknya bagaimana, detailnya bagaimana, hisab itu detailnya bagaimana sehingga Anda punya ilmu. Ketika Anda memutuskan saya meyakini ru'yatul hilal atau hisab, itu penuh keyakinan. Yang terjadi adalah kalau orang tanpa ilmu begitu melihat saudaranya berbeda dengan dia, maka yang terjadi rawan olok mengolok, rawan untuk mendiskreditkan, rawan kamu bukan bagianku, aku bukan bagianmu, kita golongan yang lain. Padahal sama-sama mukmin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ramadan adalah bulan suci yang penuh keistimewaan. Allah janjikan rahmat, maghfirah. Allah janjikan pengampunan. Allah janjikan pembebasan dari api neraka. Oleh karena itu, persiapan-persiapan yang tadi telah coba saya sampaikan secara singkat, mari kita coba renungkan, praktekkan, dan moga-moga Ramadan ini Allah Ta'ala jadikan Ramadan yang lebih baik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Diberikan kesehatan kita, keikhlasan dalam beribadah, ghirah beribadah yang besar, dan menjadikan Ramadan ini Ramadan yang penuh berkah untuk kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai. Walafu minkum, kalau ada yang kurang dan salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.